Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas business plan. Apa sih business plan itu? Jadi, business plan adalah sebuah dokumen yang mendefinisikan secara rinci mengenai tujuan perusahaan dan bagaimana rencana untuk mencapai tujuannya. Nah, selain itu, business plan juga menjabarkan roadmap untuk perusahaan dari sudut pandang pemasaran, keuangan, serta operasional. Lalu pada business plan terdapat juga business model canvas. Nah, apa sih bisnis model canvas itu? Bisnis model canvas adalah sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Lalu bagaimana sih menerapkan bisnis model canvas di dalam perusahaan kita? Nah, di dalam bisnis model canvas ini ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu. Mari kita bahas. Yang pertama ada value proposition. Nah, value proposition ini merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih perusahaan kita pada kompetitor. Sebelum menentukan hal lain, value proposition ini sangat krusial untuk diketahui agar bisnis kita menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan kita menjual solusi atas permasalahan mereka. Customer segment. Nah, customer segment di sini adalah target konsumen kita bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi maupun tingkat konsumerismenya. Yang ketiga ada customer relation. Customer relation adalah menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi dengan channel yang sering didatangi oleh target konsumen kita, berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka seperti ala-ala anak milenial zaman sekarang misalnya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan interest mereka. Yang keempat ada channel. Nah, di bagian customer relationship kita sudah membahas cara PDKT dengan konsumen kita sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Kini saatnya kita benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Bisa dikatakan channel ini merupakan tempat pertemuan kita dengan konsumen. Yang kelima ada key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Lalu ada key resource. Key resource ini membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resource adalah seperti komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada key partner. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja untuk mendukung perusahaan kita. Jika sampai saat ini kita belum menemukan keunikan dari jasa atau produk kita, dikarenakan kurangnya networking, kita sangat membutuhkan partner kerja yang dapat membantu kita mencapai value proposition. Yang selanjutnya ada cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita, berupa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, lalu berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, dan berapa harga pemasaran produknya. Yang terakhir ada revenue stream. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber daya pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model canvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis kita secara teratur. Kita dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide kita menjadi hal yang konkret. Sekian video yang saya berikan. Sampai jumpa.